Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Panukusuma yang pada kesempatan ini akan mempraktekkan simulasi jaringan lab menggunakan server dari GNS3, VM, dan GNS3-nya langsung. Pertama-tama yang harus kalian persiapkan itu adalah GNS3 yang versi VM-nya ya. Nanti kalian bisa download, dan juga sebelum untuk membuat si routernya itu kalian harus download DVD, bukan DVD, semacam disk image itu nanti di official website Mikrotiknya. Nanti saya tuliskan linknya di deskripsi. Pertama-tama yang harus kalian pastikan yaitu firewall harus dimatikan ya, dan yang paling penting yaitu pastikan si server GNS3 VM itu bisa connect ke GNS3 dan bisa di-ping juga terutama ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian gampang tinggal ke edit, ke preference. Nah, lalu masuk ke QMove VMS untuk menambahkan ya di sini. Kalian bebas bisa menambahkan apa saja, cuman kan pada saat ini kita akan praktek menggunakan router, jadi kita harus menambahkan Mikrotik CHR routernya. Nah, kita edit di sini ya. Untuk bagian networknya kita tambahkan yang defaultnya itu 1, kita tambahkan jadi 5, dan untuk ethernya kita ganti yang awal defaultnya itu 0 diganti ke port 1. Oke. Setelah itu oke, apply. Nah, selanjutnya nanti kalian tinggal drag and drop aja. Kenapa saya sudah berikan yang sudah jadinya? Karena untuk membuat seperti ini tuh cukup memakan banyak waktu ya. Untuk membuat teksnya seperti ini, kalian tinggal klik bagian sininya, bisa diketik apa saja. Sebagai contoh ya, di sini saya akan menambahkan judul. Nah, jadi berbagai deskripsi di sini tuh untuk membantu saja ya. Bisa penting, bisa tidak. Dan untuk agar rapi seperti ini, kalian bisa klik kepada bagian view lalu show the grid-nya. Nah, lalu kan pas awalnya tuh kalian tampilnya seperti ini ya, konsol. Jadi agar terlihat lebih leluasa, kalian ininya konsolnya hilangin aja. Atau mau lebih leluasa lagi, karena ini sudah membuktikan bahwa sudah connect, kalian boleh seperti ini, boleh-boleh aja, bebas ya. Nah, kalau sudah connect seperti ini dan sudah terbuat topologinya dengan sempurna, tinggal lanjut saja ke bagian mulai dan tahapan konfigurasinya. Oke, dan sebelum kita mulai, nah mungkin kalian bertanya-tanya, nah pada bagian mengdrop atau mendrag dan drop suatu perangkatnya tuh kita pilihnya server yang mana? Nah, kita pilihnya yang GNS3 VM ya. Semua juga sama, kita pilihnya yang itu, baik switch, internet, dan PC-nya. Nah, lalu pada saat pemilihan konsolnya, kita pilih yang telnet ya, seperti ini.
Kita klik kanan pada bagian VPCS configure. Nah, kita pilihnya yang telnet ya. Oke, langsung saja kita start. Oke, nah apabila sudah seperti ini ya, nah apabila sudah semua seperti ini, yang akan kita pelajari yaitu pemberian DHCP klien, IP address, NAT mask query untuk meneruskan si internetnya gitu, dan port forwarding, sama juga untuk meneruskan internet ke si kliennya ya. Berlaku juga untuk router 2. Namun di sini perbedaannya yaitu pembelian IP route, DNS, DHCP server, NAT mask query. Nah, sama saja NAT mask query itu untuk meneruskan si koneksi internetnya kepada semua klien yang tersedia di sini ya. Entah itu mulai dari PC 1, 2 sampai 4. Nah, jadi misi utama kita di sini yaitu mengkoneksikan semua klien itu agar bisa connect ke internet. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, oke. Kita sekarang mulai mengkonfigurasi si routernya ya. Oke, kita mulai dari cara loginnya aja ya. Halo. Ini sih aku aja. Nah, karena semuanya sudah ya dilengkapi dengan IP-nya biar jelas juga ya. Kita klik kanan pada router 1 lalu masuk ke konsol. Udah login ya. Jadi intinya nanti kalian pas mau login itu cukup ketikkan admin dan passwordnya kosong. Kosong tuh bukan tulis kosong ya, atau pakai huruf KOSON, enggak, langsung enter aja. Nah, pertama kita pastikan dulu ada IP kah. Maaf, kurang sintak print. Nah, udah ada ya. Terus coba kita ping ke internet, apakah sudah terkoneksi apa belum. Kita ping ke IP sama ke domainnya juga untuk memastikan koneksinya benar-benar stabil ya. Coba kita ganti koneksi internetnya. Yang TKC ternyata sudah connect ya. Mungkin ini akibat internetnya atau koneksinya kurang stabil, jadi seperti ini ya. Maka saya sarankan teman-teman harus memiliki koneksi internet yang stabil ya. Nah, selanjutnya kita menambahkan IP pada setiap
internet apa maksudnya ethernya ya. Kita lihat di sini. Ether 1 itu untuk internet dari si router ke NAT ya. Terus Ether 3 itu untuk dari router 1 ke router 2. Lalu Ether 3 itu untuk dari router 1 ke switch yang langsung berhubungan ke PC 1. Kita coba dulu yang Ether 2. Interface-nya di sini bisa kita lihat Ether 2. Oh, pakai slash ya kawan-kawan. Biar langsung tidak perlu menggunakan subnet masknya. Nah, itu kan untuk si Ether 2-nya ya. Lalu kita tambahkan untuk si Ether 3-nya, yaitu IP untuk router ke router ya. Lihat di sini makanya deskripsi ini tuh sangat penting ya kawan-kawan. Ini makanya saya langsung sediakan yang sudah selesai karena akan membuang banyak waktu. Untuk Ether 3 ya, satu untuk si Ether 1-nya. Oke, Enter. Lalu kita cek dengan perintah IP address bukan IP DHCP client. Print. Maaf. Nah, ini kalau sudah ada tanda D itu tandanya kita sudah otomatis terhubung ke internet gitu ya. Dia sudah terhubung lah gitu. Oke, selanjutnya kita ganti ke si PC satunya. Sama, kita klik kanan juga lalu klik console. Kita langsung saja mengetikkan perintah IP yang sudah pastinya jangan bertabrakan, maksudnya jangan sama dengan IP yang servernya ya, karena sudah pasti kalau misalkan sama itu akan terjadi yang namanya kolisi atau tabrakan. Jadi kita bedakan pada bagian ID-nya ya. Lalu netmask. Sebut inbox, install atau band tes.
What? Oh, tidak perlu pakai net mas. Ketikkan gateway-nya si IP yang tadi sudah kita buat ya, pada bagian ether kedua. Titik 1. Oke, kita cek. Kita langsung saja si time out. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi. Kita pastikan IP sudah masuk apa belum. Oke, coba kita ping si yang tadi itu. Sudah connect. Oke. Oke, lanjut ke yang PC 1 tadi. Nah, agar si PC ini bisa terkoneksi ke Google, kita memasukkan si IP DNS-nya. IP DNS yang tadi sudah tersedia di router satunya itu. Kan ini sudah kelihatan, ini sudah tampak kelihatan sekali ya, DNS-nya tuh nggak ada. Nah, lalu kita menggunakan IP DNS yang mana, yang 88 atau IP Google atau gimana? Kita menggunakan IP yang sudah tersedia di router satu ini. Nah, kita pakai yang ini nih kawan-kawan, 192.168.122.1. Oke, langsung saja kita ke PC satunya lagi. IP DNS 192.168. Dan harus perhatikan juga ya kawan-kawan, pada saat masukkan IP-nya itu kalian harus benar-benar berhati-hati. Oke, kita lihat lagi. Apakah sudah sama dengan si router 2 tadi? Oke, mari kita coba untuk ngeping internet. Apakah kita sudah terkoneksi dengan internet atau belum? Oh, masih belum. Kalau kita ngeping Google, oke, masih belum juga. Kita coba apakah si router ini masih terhubung dengan, oh iya, ada yang belum, ada ketinggalan. Kita lupa untuk memberi perintah, bukan perintah, mengaktifkan firewall masquerade-nya. Jadi si internetnya kalau belum diberi firewall masquerade-nya itu tidak akan tersebar gitu. Jadi tetap stay di satu perangkatnya itu aja. Nah, untuk mengaktifkan mode firewalls, untuk mengaktifkan firewall dan si internetnya tuh biar tersebar luas gitu, kita menggunakan perintah /IP
firewall, add chain, terus src out interface mohon maaf sebentar ya. Oke, lanjut untuk ether 2 ya, lalu actionnya max query. Oke, kita coba. Coba kita menggunakan DNS Google. Oke, akhirnya bisa connect ke internet juga ya. Jadi kita menggunakan si IP DNS yang tadi sudah disediakan itu. Nah, kita menggunakan IPC ini ya. Dan kita juga menambahkan ini NAT-nya pada Ether 1 ya. Sama kan kalau tadi kan Ether 2. Nah, jadi untuk PC 1 sudah dapat terkoneksi ke internet ya. Nah, sudah bisa. Dan juga bisa nge-ping DNS-nya, DNS server yang tadi atau IP si internetnya. Oke, kita masuk ke bagian konfigurasi router 2 ya. Di sini sudah jelas si router 2 itu. Kenapa ya? Nah, kita bisa lihat di sini ya, si router 2 itu belum ada IP-nya, masih kosong gitu ya, masih kosong. Nah, kita menambahkan IP-nya dengan perintah /IP address add address sama dengan, kan tadi itu yang satu udah dikasih buat si router 1. Nah, sekarang kan berarti 2. Lihat ini berdasarkan si data yang sudah kita lihat sebelumnya. 2 ini untuk si router 2, dan interface-nya bisa kita lihat Ether 1. Oh, lupa, jangan lupa untuk memberikan slash ya. Oke, lalu selanjutnya IP route add gateway-nya ke IP router 1 tadi ya. Oke, selanjutnya IP server
maksudnya DNS tadi itu yang sebelumnya untuk mengkoneksikan si PC1 ke internet. Agar si router 2 juga dapat internet, jadi kita harus memasukkan IP si DNS server yang tadi. Kita masukkan IP-nya itu 92.168.1. Oke. Coba kita ping si router 1 ini dulu ya. Apakah sudah terkoneksi apa belum? Oh, untuk memastikan kita pastikan apakah si IP-nya itu sudah terdaftar apa belum. Oke, sudah. Lalu kita ping si IP root. Ya, pertama kita sudah pastikan tadi si IP address itu sudah terdaftar ya untuk router 2. Dan selanjutnya mari kita ping si IP router satunya. Sudah connect ternyata ya. Coba kita ping IP DNS server yang tadi. Sudah connect. Coba kita ping Google apakah sudah terkoneksi internet apa belum. Oh, sudah. Oke, step selanjutnya kita akan membagikan si internet ini ke semua perangkat mulai dari PC 2, 3, dan 4 ya. Jadi ini adalah final stepnya atau step terakhir. Oke, selanjutnya kita memberikan IP untuk si switch 2 nya ini. Nah, tadi kan kita si router 2 itu sudah bisa ngeping ke Google dan dapat internet ya. Terlebih lagi bisa mengeping ke router 1. Nah, sekarang tugas kita adalah memberi IP dan memberikan DHCP server untuk si switch 1 ini. Untuk apa? Agar semua klien si PC1, 3, sama 4 itu mendapat IP. Oke. Nah, dengan patokan IP kita tuh ini untuk networknya. Kita memberi IP dengan perintah /IP address add address. Nah, si IP-nya itu kan tadi 192.168.2.1/24. Nah, untuk interface-nya kita bisa lihat di sini. Ether 2. Oke. Nah, selanjutnya kita memberi DHCP server yang sudah saya jelaskan tadi kegunaannya apa, dengan memberikan perintah IP DHCP server set up. Nah, kita masukkan interface berapa? Enter 2 yang tadi kita pakai. Kita tinggal enter aja di sini. Enter dan enter. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, waktu untuk menyewanya itu setiap 10 menit. Jadi setiap 10 menit sekali ketiga perangkat ini akan memiliki IP yang berbeda-beda gitu. Terus kita pastikan apakah si IP itu sudah ada apa belum ya, untuk berjaga-jaga saja. Nah, udah ya.
Selanjutnya kita percobaan ke PC 2. Coba. Belum dapat IP ya. Oke, sama seperti step sebelumnya, agar si internet itu bisa disebarkan ke semua kliennya, kita harus menggunakan firewall. Nah, tadi dengan menggunakan perintah IP firewall, nah lalu add in src nat out face. Nah, di sini kita bisa lihat ada berapa interface. Jadi kita akan membuka semua ether yang ada di sini mulai dari ether 1, 2 hingga 3. Maksud saya 1 hingga 3. Kita ketik ether 1 dengan actionnya sama, menggunakan mouse query. Tinggal tap saja. Oke, kita lakukan hal yang sama. Lalu yang terakhir ketiga. Oke, kita langsung saja ke kita mulai dari PC 2. Apakah kita mendapatkan IP atau tidak? Nah, biasanya kalau udah ada kata-kata Dora ini sudah berhasil. Dapat. Oke, coba kita ping ke router 2-nya 92. Bener 2.1. Oke, connect. Lalu kan kita dapat IP-nya itu 254. Coba kita langsung, apakah perangkat ini mendapatkan internet atau tidak. Oh, sudah mendapatkan internet. Kita coba ke perangkat yang lain, 3. Lakukan hal yang sama, sudah ada kata Dora juga. Yang ini 253. Nah, coba kita ping ke IP yang CPC 2 itu 92.168 2.254. Bisa connect dan sudah pasti bakal bisa connect ke internet. Oke, kita lakukan hal yang sama, yaitu mengeping router 2-nya. Oh, pingnya kebanyakan. Oke, connect juga. Kita pindah ke PC 4. Lakukan hal sama, apakah sudah mendapat IP. Oh, sama juga udah ada kata Dora ini. Kalau yang ini 254.
langsung saja tanpa basa-basi kita mengeping ke internetnya saja langsung. Oke, sudah connect. Oke, sudah connect, dan coba kita ping ke semua teman-temannya tadi yang ada di bawah. 2.253 ke PC3 connect, 254 ke PC2 connect, dan terakhir kita coba untuk mengeping router 2. Oke, selesai. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isso.